Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aristia Putra Nugraha, nomor absen 23 kelompok 1. Nama saya Renaldi Fahmi Junior, nomor absen 33 kelompok 1. Buku ini karya dari Adonis atau bisa dipanggil Ali Ahmad Said Isbir. Kemudian buku ini diterjemahkan oleh Faisal Binal Alim. Buku ini sendiri diterbitkan oleh Diva Press dengan cetakan pertama pada Juli 2018. Dengan jumlah halaman 224 lembar, panjang buku ini adalah 14 x 20 cm. Buku ini menceritakan tentang puisi yang dinarasikan dari cerita novel yang mengupas tentang panggung dan cermin. Kisah masa lampau sejak tahun 1965 sampai 1967 dan tokoh-tokoh lintas zaman sebagai cermin seperti Husain bin Ali, Zaid bin Ali, dan Al-Ma'ari serta tokoh-tokoh yang semasa dengannya seperti Khalida, istrinya. Cermin dalam dunia Adonis tidak semata benda yang memantulkan gambaran sesuatu sebagaimana adanya, melainkan sebuah simbol perenungan sang penyair dalam memandang lian. Terdapat banyak tema puisi yang terdapat pada buku ini. Akan tetapi kebanyakan puisi dan buku ini bertema pada agama, budaya, dan kehidupan sehari-hari. Salah satu puisi yang bertemakan agama adalah puisi jenazah. Puisi jenazah Imro'ah karya Adonis adalah puisi yang syarat makna dan hikmah bagi manusia sebagai gambaran sekaligus pengingat kematian. Secara gamblang, puisi ini menuliskan ungkapan-ungkapan manusia menjelang kematiannya dalam bentuk alegori dan diksi puitis yang filosofis. Pandangan dunia yang diciptakan pengarang mampu mensubstitusi struktur yang terbentuk di lingkungan masyarakat. Pada hakikatnya, manusia dengan intensitas keyakinannya masing-masing dalam memaknai kematian merupakan hasil perenungan sepanjang hidup manusia setiap kali dihadapkan pada hal ihwal kehidupan yang perlu ditata lebih baik lagi demi menyambut datangnya kematian. Unsur-unsur yang lain pun membantu kelahirnya pemaknaan yang kompatibel dan komprehensif dalam setiap sekat bait puisi ini, seperti fakta kemanusiaan, subjek kolektif, pandangan dunia, strukturasi karya sastra, dan dialektika pemahaman penjelasan. Dapat disimpulkan bahwa ada 5 penjelasan yang di puisi ini. Yang pertama, fakta kemanusiaan ditegaskan melalui hakikat kematian dan refleksi cinta manusia terhadap kebaikan dalam hidup demi menujunya kehidupan. Yang B, subjek kolektif dielaborasikan dalam paradoks makna kematian berdasarkan persepsi, peran, dan karakter setiap entitas. Dan C, pandangan dunia diuraikan dalam rekognisi kematian dengan letupan cinta yang menggerakkan manusia untuk menjawab segala persoalan hidup. Dan yang D adalah strukturasi karya sastra, dijabarkan dalam bentuk interaksi antara personalitas tokoh dengan objek-objek dalam setiap sekat bait puisi. Dan yang E, dialektika pemahaman penjelasan, dirumuskan selaras dengan konsep puisi, yaitu pada dunia pengarang tentang rekognis kematian dengan letupan cinta yang menggerakkan manusia untuk menjawab segala persoalan hidup, digunakan untuk menjelaskan struktur karya sastra. Terdapat juga penggalan puisi yang diterjemahkan oleh Faisal Binal Alim yang berjudul Kematian. Dalam puisi ini adalah tidak tampak sedang meratapi fenomena kematian. Ia justru merayakannya dengan letupan cinta, sebuah letupan yang menggerakkan manusia untuk menjawab problem kehidupannya. Seakan-akan aku ini hendak mengatakan bahwa profil manusia sesungguhnya bukan kematian, melainkan kehidupan itu sendiri. Bagaimana manusia hidup, sebagaimana mestinya berinteraksi dengan yang lain dan membangun tatanan dunia yang lebih baik. Kematian adalah sesuatu yang dipilihkan. Semua makhluk hidup tidak bisa memilih kematiannya. Konteks kematian manusia dan binatang sama.
Sedangkan dalam konteks kehidupan keduanya berbeda, sebab hanya manusia yang memilih kehidupannya, mendefinisikan dirinya, dan menciptakan identitasnya sendiri. Persoalan identitas merupakan salah satu problem yang cukup menarik perhatian penulis. Di beberapa bukunya ia menyebut identitas sebagai sesuatu yang menyeblim atau senantiasa menjadi identitas, bukan pemberian, melainkan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk menciptakan identitasnya sendiri atau senantiasa menciptanya tanpa henti. Identitas selalu bergerak dan berubah. Kelebihan buku Adonis. Buku ini sangat menarik untuk dibaca oleh penggemar buku puisi. Buku Adonis memiliki karakter yang menjadi ciri khasnya. Terdapat penempatan kedudukan kalimat yang tidak biasa. Dalam buku ini juga terdapat kata-kata puitis dalam bentuk bait dan baris sehingga dapat membuat pembaca merasakan emosi dan berimajinasi serta penjelasannya mudah untuk dipahami. Banyak sekali pelajaran yang bisa dipetik dan diteladani pada buku ini. Selain itu, sampul pada buku ini sudah sesuai dengan judul buku, yaitu terdapat gambar kaca yang tergeletak di lantai panggung. Kelemahan dari buku Adonis. Meskipun memiliki banyak kelebihan, buku ini juga memiliki kekurangan. Walaupun sampul buku sudah sesuai dengan judul buku, tetapi sampul buku hanya berwarna hitam putih sehingga membuat orang yang melihat buku ini untuk pertama kalinya tidak begitu tertarik. Puisi di dalamnya padat karena penulisan menggunakan simbol-simbol yang tak terduga. Ada beberapa puisinya yang rumit untuk dipahami. Eksperimental pada buku ini lebih ekstrim untuk pembaca tidak terbiasa dengan gaya tulis pada buku ini. Buku ini dapat dibeli di Diva Press Group, bukukita.com, Gramedia, toko online, dan di toko buku terdekat dengan harga Rp50.000. Sekian dari kelompok 1, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.